Aku Siti Hairunisa, Kak. Namanya Rifana. Halo, nama aku Dipo. Aku Anissa. Aku Siva. Oke, aku mau nanya sebentar ya kak. Di sini kakak suka makan daging nggak? Suka banget. Anak kosan. Oh, nih, kamu suka makan daging nggak? Suka. Kakak suka makan daging nggak? Suka. Kakak suka makan daging atau tidak? Kalau di rumah, ya kalau sekarang di kos jarang. Oh, tapi suka ya kak. Nah, daging yang aman dimakan tuh gimana? Aku kurang tahu sih, Kak, tapi aku cuma tahu paling warnanya merah, terus kayak nggak jelek gitu aja sih gitu. Terus tahu nggak daging yang bagus dimakan atau yang sehat itu gimana? Kalau aku sendiri kurang tahu sih, karena biasanya kalau beli udah jadi. Oh, udah cari gitu. Nah, kalau misalnya makan daging tuh kakak tahu nggak dagingnya aman untuk dimakan atau tidak? Nah itu nggak tahu tuh gimana bedanya. Nih, pas kalian makan daging, kalian tahu nggak dagingnya itu aman dimakan atau enggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, jadi di sini aku ada leaflet nih. Leafletnya berisi tentang bagaimana sih daging yang bagus untuk dimakan. Kita bisa baca. Semoga materinya membantu. Makasih ya, Mbak. Tuh, bahaya sih kalau kamu nggak tahu. Jadi harus tahu fisiknya gimana, kualitasnya gimana. Nah, di sini nih aku ada leaflet biar kamu paham. Ini kayak. Jangan lupa dibaca ya. Iya, Kak. Aduh, makasih banyak ya, Iya, Kak. sama-sama. Makasih. Iya, Kak. Ada sedikit materi nih terkait daging yang aman untuk dimakan. Mungkin kakak bisa baca biar pengetahuannya makin banyak lagi tentang daging. Semoga bermanfaat ya kak. Makasih ya. Kalau kitanya nggak tahu ciri-ciri gimana, bakalan bahaya untuk dimakan. Jadi ini ada leaflet nih sedikit materi terkait daging yang bagus itu gimana. Semoga leafletnya membantu ya kak. Ayo, terima kasih ya. Iya. Bisa saya baca. Oke. Halo semuanya, berhubung karena banyaknya masih belum tahu tentang daging itu apa, jadi di sini aku mau jelasin sedikit tentang daging. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu apa sih definisi daging itu. Jadi daging sendiri merupakan jaringan dari hewan atau semua produk olahan dari jaringan tersebut yang dapat dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Nah, kalau kalian tahu nggak sih, komposisi dari daging sendiri itu ada apa aja sih? Jadi, kandungan gizi dari daging sendiri ini yaitu kandungannya terdiri dari 79% air, lalu 15% lemak, dan hampir 19% dari protein. Selain itu, daging juga mengandung vitamin dan mineral. Namun, daging sendiri memiliki sifat yang mudah rusak karena gampang banget nih tercemar sama mikroba. Jadi, untuk menghindari daging tercemar dari mikroba dan membuat daging menjadi lebih cepat mudah busuk, kita perlu banget nih caranya untuk menyimpan dan mengolah daging dengan baik dan benar. Untuk itu, aku dan teman-temanku akan menjelaskan terkait ciri-ciri daging yang baik dan bagaimana cara penyimpanannya agar daging tidak mudah busuk. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke standar daging sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi ada warna daging, kemudian ada warna lemak dan tekstur dari daging. Untuk warna daging itu kita melihatnya dari otot mata rusuk dengan bantuan senter dan mencocokkannya dengan standar warna dari SNI. Jadi untuk standar warna SNI itu untuk warna daging mulai dari ini ada angka 1 sampai dengan angka 9, dari merah muda hingga merah tua. Dan untuk merah muda menunjukkan daging dengan kualitas yang paling baik. Selanjutnya itu warna lemak. Nah, di sini kita melihat warna lemak pada lemak subkutis dengan bantuan senter dan juga mencocokkannya dengan standar warna dari lemak di SNI. Untuk standar warna lemaknya itu ini. Nah, dapat dilihat dari warna putih hingga warna kuning. Angka 1 sampai dengan angka 9. Jadi untuk warna putih menunjukkan standar warna lemak yang paling baik pada daging. Dan selanjutnya untuk tekstur, melihat halus atau kasarnya daging pada otot mata rusuk dan mencocokkannya dengan standar dari SNI. Dan untuk tekstur ini pada standar SNI adalah halus, sedang, dan kasar. Dan untuk halus tentunya menunjukkan kualitas daging yang paling baik.
Lalu untuk poin terakhir adalah tentang bagaimana kita cara membedakan daging yang segar dan daging yang busuk, serta kira-kira apa aja sih efek samping dari kita mengonsumsi daging yang busuk. Untuk membedakan daging yang segar dan busuk di sini, itu yang pertama adalah kita harus cek dari bau atau aromanya. Untuk daging sapi segar akan mengeluarkan aroma segar khas daging sapi yang lembut dan tidak menusuk hidung. Sementara untuk daging sapi yang busuk cenderung bau amis, anyir, tengik, bahkan mengeluarkan aroma masam yang tak wajar. Lalu yang kedua adalah cek warna. Untuk cek warna di sini tuh warna daging yang segar itu adalah merah cerah, segar dan mengkilat, tidak pucat dan tidak kotor. Kira-kira untuk lemaknya juga bertekstur keras, berwarna putih kekuningan, dan juga terlihat ototnya berserat halus. Sementara daging sapi busuk cenderung berwarna hijau atau merah kegelapan, atau juga bisa berwarna coklat kehijauan. Lalu yang ketiga, kita bisa cek tekstur. Daging sapi segar memiliki tekstur padat, kenyal, tapi tidak kaku. Artinya di sini maksudnya adalah ketika ditekan dengan jari, permukaannya akan kembali seperti semula. Daging sapi yang kualitasnya buruk akan terasa lembek, berair, dan juga saat kita tekan tidak akan kembali ke posisi semula. Lalu untuk cek yang terakhir adalah cek penampilan. Untuk penampilan daging sapi segar itu tampak lembab, warnanya merah merata, terbebas dari noda atau bercak asing. Kalau daging yang berkualitas buruk atau busuk di sini, pertama apek, lesu, dan kusam. Dan beberapa daging yang busuk di sini atau yang kualitasnya buruk itu terdapat adanya noda bercak hitam atau black spot, atau juga bisa green spot. Tandanya di sini sudah ada terkontaminasi dari bakteri dalam daging. Nah, lalu di sini kalau misalkan kita mengonsumsi daging yang busuk di sini, kira-kira apa sih akibatnya? Yang pertama pastinya adalah keracunan makanan. Yang itu salah satu tanda-tandanya atau simptomnya di sini adalah terjadi diare, mual, dan juga untuk daging yang busuk di sini walaupun sudah dilakukan proses pemasakan, kontaminasi dari racun daging tersebut tidak akan hilang.